Kita insya Allah akan membahas cara Islami dalam mengambil keputusan. Sebenarnya ini bagian pertama dari decision making. Ini saya bahas skopnya sempit, tapi fondasi. Jadi saya supaya fokus ke satu masalah, maka pagi ini yang kita bahas tidak terlalu melebar, hanya bagian yang paling penting. Selain Ustadz mohon di mute Pak, biar lebih jelas suaranya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut yang berkaitan dengan decision making. Ini sama ya? Sama ya, isinya sama ini ya? Bisa dua kan? Tema kita tetap sama. Ji, tolong dimatikan Ji. Iya Pak, ini satu-satu nih Pak. Tema kita tetap sama, yaitu Ya. menggapai kebahagiaan Ini kemarin. bersama dengan Al-Quran. Tadi pagi juga belum nggak aman ya. Kok masih ada yang belum di mute ya? Ji, disemuain aja Ji. Oh Ji. Ya. Baik, tema pembahasan kita tetap sama, yaitu menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Lalu kita bahas topik-topik tertentu yang lebih spesifik, yang kalau kita laksanakan semuanya, insya Allah kita bisa menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan pedoman kita selalu merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Maka kalau kita berpedoman pada Al-Quran, insya Allah perilaku kita itu membahagiakan kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas bahwa untuk menggapai kebahagiaan, kita mesti berorientasi pada masa depan, future oriented. Namun, untuk menjadi future oriented, kita memerlukan kecerdasan yang terlatih. Cerdas saja tidak cukup, harus dilatih. Jadi kalau cerdasnya itu adalah bawaan dari internal kita yang diberi oleh Allah langsung. Terlatih itu berarti usaha kita secara lahiriah supaya kecerdasan kita makin hari makin terasah. Untuk menjadi untuk melatih kecerdasan kita, kita mesti antara lain selalu memasang tujuan pada setiap saat kita melakukan suatu pekerjaan apapun, baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan akhir. Lalu setiap saat ketika kita menghadapi problem, fokus kita juga selalu ke depan. Ke depan dari problem adalah solusinya. Kita tidak memberi porsi tetapi sedikit untuk masa kini, seperti misalnya penderitaan yang sedang kita alami gara-gara problem itu, atau apalagi masa lampau. Banyak orang memperhatikannya itu pada masa lampau, siapa yang menyebabkan problem ini, sehingga menimbulkan rasa kebencian dan kecurigaan. Kemudian kita bahas juga pola sebab akibat. Pola sebab akibat ini penting karena apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi akibat, akan menghasilkan akibat, dan akibat itu akan menjadi sebab baru terhadap akibat berikutnya. Nah, untuk memikirkan sebab akibat, sebab sekarang menghasilkan akibat, akibat ini menjadi sebab lagi yang menghasilkan akibat berikutnya. Ini berarti masa depan. Jadi kalau kita tidak mempelajari pola sebab akibat, kita akan sulit membuat perencanaan. Lalu insya Allah hari ini kita akan membahas cara-cara Islami dalam mengambil keputusan terhadap beberapa pilihan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu disodori opsi-opsi. Kita bisa melakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Seringkali opsinya itu banyak. Nah, kalau orang yang tidak terbiasa,
itu menjadi bingung. Mungkin dianggap semuanya perlu, tapi yang mana yang aku dahulukan gitu. Nah, oleh karena itu mengambil keputusan itu sangat penting. Karena apapun yang kita lakukan pasti dimulai dengan pengambilan keputusan. Kita mau makan saja juga kita mengambil keputusan terlebih dahulu. Misalnya kita mau pengajian Zoom jam 5:30. Apakah makan dulu, sarapan dulu atau tidak? Sarapannya apakah nasi atau cukup roti? Itu ada opsi-opsi semacam itu, lalu makan roti saja yang pendek waktunya dan cukup mengganjal kelaparan misalnya. Ya, setelah kita mengambil keputusan, kita biasanya lalu menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan. Berdasarkan keputusan tadi, kita menyusun program-program, lalu kita laksanakan. Nah, yang kemudian akan berakibat pada nasib kita. Perilaku kita akan berakibat pada nasib kita. Apakah kita ini hidup akan bahagia atau sengsara? Agar kita mampu mengambil keputusan yang benar dan baik, Allah telah memberi kita beberapa sarana yang mesti kita latih dari waktu ke waktu. Jadi Allah itu Maha tahu bahwa kehidupan kita itu setiap hari selalu menghadapi problem. Nah, setiap kali kita menghadapi problem, kita harus memilih solusinya bagaimana. Nah, solusi itu seringkali banyak, lalu kita harus milih. Itu butuh sarana. Allah beri kita sarana. Sarananya apa itu? Kita dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dan dikasih akal. Penglihatan, pendengaran, dan juga indera yang lain itu sangat penting. Karena kemampuan kita belajar itu biasanya melalui indera. Orang yang tidak pernah mendengar suara orang lain berbicara, itu tidak bisa belajar bagaimana berbicara. Akibatnya orang yang tuli, mulai dari lahir, dia akan menjadi bisu. Karena dia tidak punya sarana untuk belajar. Oleh karena itu, indera kita itu sangat dan sangat penting, dan kita harus memaintain, harus memelihara dengan baik, kita jaga kesehatannya. Nah, kalau kita menjaga kesehatan indera itu nggak usah pikir-pikir duit. Misalnya asal kita punya duit, kita bayar. Karena indera kita jauh lebih mahal daripada duit berapapun. Nah, Allah memberi kita kemampuan mengambil keputusan dengan membekali akal untuk memilih jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dan menghindari kecelakaan dan kesengsaraan. Allah berfirman di surat Al-Insan atau Ad-Dahr, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur. Kemudian kami mengujinya dengan cara membekali dia atau membuat untuk dia pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu as-sabil. Kemudian kami beri petunjuk jalan yang benar, yang baik. Jadi dengan indera itu, kemudian indera diteruskan kepada pikiran kita, agar kita bisa memilih jalan yang baik. Yang di sini juga disebut as-sabil. Nah, cuma tergantung manusianya lagi. Imma syakira wa imma kafura. Ada orang yang berterima kasih. Berterima kasih itu artinya apa? Menggunakan sarana yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Orang yang tidak mau menggunakan sarana yang diberikan oleh Allah dengan baik, dia berarti menyia-nyiakan pemberian Allah, menyia-nyiakan rahmat Allah. Orang yang menyia-nyiakan itu pasti akan sengsara hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang kita diberi oleh Allah itu sebenarnya ujian. Coba aku kasih dia mata. Untuk apa mata ini? Aku kasih pendengaran, untuk apa? Aku kasih kecerdasan, untuk belajar apa dia?
dan seterusnya. Keselamatan dan kecelakaan yang kita hadapi adalah akibat dari perilaku kita sendiri sesuai dengan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu mengenai hukum sebab akibat. Dan tidak hanya kita hadapi di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti. Karena suatu saat kita pasti akan dibangkitkan lagi dan diminta pertanggungjawaban. Jadi nasib kita adalah akibat dari perilaku kita sendiri, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ketika kami rasakan, kami beri rasa rahmat Allah, rahmat ya. Jadi kita oleh Allah dikasih rahmat, kesehatan, kemudian rezeki dan sebagainya, itu rahmat. Farihu biha, lalu orang-orang pada senang. Tapi wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka itu tertimpa keburukan, bima qaddamat aydihim, dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini menekankan bahwa apapun keburukan yang menimpa kita adalah akibat dari perilaku kita sendiri. Bima qaddamat aydihim. Tapi anehnya, kesengsaraan yang disebabkan oleh perilakunya sendiri itu menyebabkan mereka itu putus asa. Idza hum yaqnatun. Lalu kemudian mereka putus asa. Putus asa itu sudah keluar dari keimanan karena tidak mempercayai rahmat Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu mereka ketika diberi rahmat oleh Allah bersenang-senang menggunakannya, lupa bahwa rahmat itu yang memberi Allah. Tapi ketika mereka mendapatkan nasib buruk, mereka lupa bahwa nasib buruk itu akibat dari ulahnya sendiri. Lalu kalau ulahnya itu serius, artinya besar sekali, akibatnya ya berat. Ketika akibatnya berat, dia sulit mengatasinya, lalu menjadi putus asa. Ya. Nah, di dalam menghadapi masalah-masalah semacam itu, kita selalu diberi kesempatan untuk memilih. Diberi kesempatan untuk memilih itu berarti kebebasan. Kita diberi kebebasan untuk memilih keputusan yang A atau keputusan B. Nah, kebebasan memilih itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Jadi gambarannya, kalau di satu sisi ada kebebasan, maka di sisi lain ada tanggung jawab. Ini pada pemerintahan yang lalu, dulu di tahun-tahun pertama seringkali dikumandangkan, terutama terhadap pers, ya, karena saya dulu puluhan tahun jadi wartawan, itu selalu yang dikumandangkan pers kita bebas bertanggung jawab. Nah, orang yang sinis menganggap ya bebas dilepaskan kepalanya tapi buntutnya dipegang. Itu orang yang sinis terhadap pernyataan itu. Padahal di dalam Islam itu sendiri, yang namanya kebebasan itu ya harus bertanggung jawab. Ambil contoh, sapi itu tidak punya kebebasan memilih. Kalau dia diikat, kemudian dikasih kereta, suruh geret, nggak bisa apa-apa. Dia lakukan aja, dia nggak bisa milih. Karena tidak bisa memilih, maka tidak diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu dulu membangkang? Nggak ada. Karena tidak diminta pertanggungjawaban, ya tidak akan masuk neraka. Jadi sapi enak, nggak masuk neraka. Dalam hal tidak masuk neraka enak, tapi tidak enak karena tidak ada opportunity masuk ke surga. Nah, manusia diberi kesempatan untuk memilih masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu dari menit ke menit kita selalu dihadapi masalah yang kita harus mengambil keputusan. Contoh yang gampang, kalau kita sedang nyetir mobil di perjalanan, di jalan tol, rest areanya masih jauh, kemudian kita pengen pipis, itu problem.
problem itu harus kita selesaikan. Tapi ada orang yang mengambil keputusan, udah minggir aja sebentar, kemudian eh, buang air di ke arah pinggir jalan gitu, ke arah sana gitu. Nah, padahal melakukan itu kan ada ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara kesalahan-kesalahan kecil-kecil semacam itu. Apa? Membuka aurat. Dia pipis di tempat terbuka yang bisa dilihat orang banyak. Nah, itu kan kelihatannya sederhana sekali, hanya masalah pipis. Tapi harus kita ambil keputusan, aku mau selamat apa enggak. Nah, karena ada kebebasan memilih, maka kita ditawari oleh Allah untuk opportunity, ya, kesempatan untuk memperoleh insentif. Insentif ini sekali-kali orang membicarakan itu pahala, yang ujung-ujungnya adalah surga, atau dia kalau tidak mau mengambil opportunity, dia akan mendapatkan sanksi jika keputusannya salah. Nah, kalau opportunity-nya besar, maka sanksinya besar. Kalau opportunity-nya kecil, maka sanksinya kecil. Ini di peserta kita ini ada teman, ya, Putra Satria. Ini kan dia chief economist di satu perusahaan securities. Itu kalau kita mau invest yang risikonya kecil, ya nanti profitnya kecil. Misalnya yang paling gampang itu taruh aja di deposito yang di bawah jaminan depositonya itu aman, risikonya kecil sekali, tapi keuntungannya kecil. Kalau kamu pengen keuntungan besar, ya beli saham. Oh, tapi beli saham itu risikonya besar. Nah iya, kalau kamu kepengen keuntungan yang besar, ya mesti kerugiannya kemungkinannya itu besar. Jadi kalau kita itu mendapatkan tawaran, kalau kamu beramal ini maka pahalamu sebesar ini dan sebagainya, ya hati-hati. Itu kalau kita tidak melaksanakannya, itu akan mendapatkan risiko yang besar juga. Ya, jadi ambil keputusan itu sangat penting. Keputusan lalu ditindaklanjuti dengan action. Ya, jangan hanya keputusan saja. Allah menyebutkannya, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik atau berperilaku wajar, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, maka itu akan merugikan dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak akan mengurangi hak bagi hambanya. Ya, jadi oleh karena itu kita mesti belajar mengambil keputusan. Nanti akan saya beri contoh yang kecil-kecil tapi penting. Ya. Itulah sebabnya setan, ya, tadi saya bilang kita itu harus diberi kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih itu akan disertai dengan tanggung jawab. Di tanggung jawab itu ada opportunity dan ada risk. Ya. Nah, karena keputusan itulah yang membawa dia ke surga atau ke neraka, maka setan yang suka menggoda kita, menggoda manusia, tidak mau dipersalahkan. Ya. Setan tidak mau dipersalahkan, diblame, ketika seorang penghuni neraka besok sama-sama di neraka lalu menuduh setan, gara-gara kamu yang mengajak aku, yang merayu aku, lalu aku berbuat dosa, lalu aku masuk neraka. Ketika orang itu mengeluh seperti itu, setan menjawab, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Salahmu sendiri. Kalau Allah yang janji, pasti Allah menepati janji. Tapi kalau aku yang janji, aku khianati, aku akan mengingkari. Dan itu memang karakterku. Terus, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuasaan terhadap kamu kecuali hanya mengajak saja. Kemampuanku hanya sebatas mengajak kok. Terus
Salahmu di mana? Salahmu menurut. Fastajabtum li. Kamu menuruti aku. Jadi letak tanggung jawabnya itu pada keputusan untuk mengikuti ajakan tadi. Nah, ini makanya sih kalau promosi-promosi jangan ngobat, itu say no to drug misalnya. Say no to drug. No itu artinya putuskan, aku tidak mau. Ambil keputusan, aku tidak mau obat. Nah, lalu setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan menyalahkan aku dong, salahkan dirimu sendiri. Karena itu perilakumu sendiri, maka aku tidak bisa menolong kamu dan kamu juga tidak bisa menolong aku. Aku cuci tangan. Ya. Memang Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya. Jadi dari sini lalu kita bisa melihat betapa pentingnya keputusan. Maka tiap kali ada kejadian, kita mesti mempertimbangkan apakah kesempatan atau risiko yang kita ambil. Ya. Pasti di situ ada dua-duanya. Jadi kalau ada kejadian, kita pertimbangkan opportunity-nya apa ini, risikonya apa ini. Ada COVID, ada PSBB, apa risikonya, apa opportunity-nya. Banyak kok orang yang gara-gara COVID ini lalu bisnisnya makin maju. Ya. Ada seorang yang sebelum ada COVID, dia itu mencoba iseng-iseng menjual Lego mainan untuk orang dewasa, membeli dari Hong Kong. Itu hanya iseng saja karena perginya ke sana tidak untuk bisnis, hanya jalan-jalan. Ketika melihat di pasar, di pameran begitu, oh kok ada ini? Lalu ngobrol-ngobrol bagaimana cara membeli itu dan sebagainya. Justru karena ada COVID ini menjadi laris. Karena banyak orang yang bosan ada di rumah. Mereka bosan di rumah tapi duitnya banyak, lalu mereka perlu mainan. Belilah mainan itu, masang-masang Lego. Tentu kalau orang dewasa bukan Lego yang kecil-kecil, tapi yang besar, yang harganya jutaan. Itu bisa banyak sekali lakunya. Oh, Masya Allah. Jadi COVID ini memberi opportunity. Bagi saya sendiri, dengan adanya COVID, coba Pak Mu'alif ini, kalau kita adakan di Babu Salam, pesertanya itu berapa? Tapi dengan kita pakai Zoom, pesertanya itu ada di mana-mana. Ini saya mengundang teman yang di Jepang. Kalau Jepang itu kan 2 jam lebih awal dari kita, jadi sudah agak siangan. Seringkali dia ikut. Ya. Jadi tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Bogor, tapi di luar negeri pun bisa mengikutinya. Ya. Nah, oleh karena itu kita diharapkan selalu memilih opportunity sambil menghindari risiko. Saya kasih contoh yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu akan mendengarnya, kok kayak gitu kok dipakai contoh. Ya, begini, ini biasanya ibu-ibu sedang mengupas mangga. Setelah dikupas dipotong-potong. Nah, mangga setelah dipotong-potong, karena saya ini suka mangga dan suka mengupas, itu kan terus jadi licin. Terus ketika kita motong-motong, ada potongan yang jatuh ke lantai. Lantai itu, insya Allah kebanyakan lantai kita itu terbuat dari keramik yang halus. Jadi ada sepotong mangga yang jatuh di lantai keramik yang bagus. Itu problem. Keputusan apa yang kita ambil? Misalnya, satu, ya kita bahwa ini opsinya banyak. Nanti kalau saya menyebut 1, 2, 3, nanti Bapak Ibu bisa menengarai bahwa oh ada kok pilihan lain lagi. Misalnya pilihan 1, udah biarin aja, ntar dibuang. Murah ini, harganya seberapa sih? Paling besar itu Rp100 atau Rp50. Dan yang kita pegang ini masih banyak kok. Jadi biarin aja, itu kan
hampir tidak ada nilainya. Alternatif satu. Alternatif kedua, sederhana, biarin aja, nggak usah diambil, malu-maluin dilihat orang. Jadi mungkin kebetulan pas ada orang, terus jatuh, nggak usah malu-maluin kayak gitu, diambil lagi. Ya. Jadi yang pertama tadi karena menganggap harganya murah, yang kedua karena tidak mau malu di hadapan orang lain. Tapi akibatnya keputusannya sama, yaitu tidak diambil. Yang ketiga, diambil. Ambil aja. Sebelum saya teruskan, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu memilih alternatif satu atau dua? Hasilnya sama, yaitu dibiarkan aja. Biarkan saja atau diambil? Oh, begitu aja kok dibahas. Coba saya kasih alternatif ketiga. Ambil aja, Kenapa diambil? Ingat ya, yang menumbuhkan pohon mangga itu siapa? Allah itu yang membuat pohon tumbuh. Yang mengeluarkan buah dari pohon itu siapa? Allah itu. Dan yang membuat buah ini manis dan enak siapa? Allah itu. Yang menyiram pohonnya dengan air hujan juga Allah. Kemudian Allah membuat tanaman itu tumbuh dan keluar buahnya. Untuk siapa sih itu? Untuk kita manusia. Jadi mangga itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau itu kasih sayang Allah dari kita, kita menghormatinya atau kita tidak peduli? Apa kita ignore? Ya. Jadi kalau kita itu buahnya, kemudian kita tidak nanam, kita membeli. Nah, kita membeli itu rizkinya dari siapa? Kita kan tidak bisa bekerja kalau tidak memakai kecerdasan. Kecerdasan siapa yang membuat? Kita tidak bisa bekerja kalau tidak memakai indera. Siapa yang membuat indera? Jadi aku bisanya mendapatkan penghasilan uang ini juga semuanya fasilitas dari Allah. Karena itu sebagai tanda syukur, bismillah, saya ambil sebagai rasa terima kasihku kepada Allah yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada saya. Coba kalau kita perhatikan, pilihan 1 dan 2 tadi, buntut-buntutnya surga apa neraka? Yang pertama tadi kan mengatakan, harganya hampir nggak ada harganya, itu hanya 100 rupiah atau 50 rupiah. Itu kan kesombongan. Kesombongan itu tempatnya mana? Surga apa neraka? Yang kedua, nggak usah diambil, malu-maluin dilihat orang. Malu-maluin. Berarti yang diperhatikan adalah harga diri. Harga diri ini harga diri yang perlu atau yang tidak perlu. Harga diri yang semacam ini kan hawa nafsu saja. Maka ujung-ujungnya juga neraka. Jangan dilakukan itu. Jangan memilih yang biarin aja. Pilih yang ketiga, yaitu diambil sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, dari situ kita bisa memahami Rasulullah itu mengajarkan kita kalau makan di piring kita, tempat kita itu harus bersih. Jangan ada sedikit pun makanan yang tersisa di situ. Setelah itu kita lihat kalau makannya tidak pakai sendok, kalau pakai tangan, itu Rasulullah menganjurkan itu dilamutin gitu sampai bersih. Karena itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu jadi kita bisa memahami kalau pola pikirnya semacam itu. Ya. Nanti saya beri contoh yang lebih serius. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa kesempatan dan risiko berkaitan dengan hukum sebab akibat. Maka kita harus menyadari bahwa sebab akibat pada umumnya berantai. Artinya satu pasang sebab akibat, ya, satu pasang itu akan diikuti pasangan lain sebab akibat. Terus diikuti pasangan sebab akibat lagi, pasangan sebab akibat lagi. Karena ini pasangan, maka itu ibaratnya seperti chain, ya, seperti mata rantai yang bersambung satu dengan yang lain. Jadi saya mengatakan bahwa sebab akibat itu pada umumnya berantai. Ya. Untuk memahami dan mempertimbangkan mata rantai sebab akibat itu, kita perlu melatih diri. Karena kita harus menerawang kemungkinan-kemungkinan yang panjang
di masa yang akan datang. Saya kasih contoh, ya. Mohon maaf, contoh ini banyak dihadapi oleh para suami yang sudah senior. Nah, saya termasuk senior. Yang senior itu apa? Yang di atas 50 tahun umurnya. Ya. Karena sering terjadi dan saya sering menyaksikannya, maka saya ambil ini sebagai contoh. Ya, karena banyaklah di antara teman-teman kita itu banyak yang kita lihat semacam itu. Begini, karena kita atau laki-laki suami yang umurnya 50 ke atas, itu kan berarti makin hari makin tua. Tentu ketika suami makin tua, istrinya juga makin tua. Dan pada saat umur semacam itu, umur 50-an itu biasanya satu memang menjelang pensiun. Tetapi penghasilannya itu biasanya makin membaik, makin besar. Karena kepinterannya, keterampilannya itu makin meningkat. Ditambah lagi untuk beberapa orang yang bekerja di bidang tertentu. Misalnya ada saudara saya yang bekerja di perusahaan minyak. Itu dia pensiun masih 2 tahun lagi. Sayang aku harus akan menghabiskan kerja saya sampai umur pensiun karena pesangonnya itu miliaran gitu. Ya. Jadi ditambah lagi untuk beberapa orang yang bekerja di bidang tertentu, seringkali pada saat pensiun akan memperoleh pesangon yang cukup banyak. Coba tanya pada Pak Sukoco, ya, dan juga Pak Helmi misalnya. Pak Helmi kalau terlalu pagi begini nggak bisa karena dia masih di masjid. Ya. Problem yang kita hadapi seringkali berkaitan antara faktor internal yang ada pada diri kita sendiri dan faktor eksternal yang ada dari luar. Faktor internalnya, pada usia semacam ini umumnya para lelaki itu masih gagah, disertai dengan selera dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan istri makin lemah, disertai dengan selera dan kemampuan yang menurun. Mohon maaf, saya tidak mau bicara jorok, tapi saya berharap semua paham maksud saya. Ya. Ditambah lagi bahwa banyak di antara kita memiliki akumulasi harta yang sudah cukup banyak, berupa rumah, kendaraan, dan deposito yang berlebih. Itu faktor dalam. Faktor luar, selalu saja ada wanita yang tanpa suami, entah janda, entah perawan, yang ingin memperoleh perlindungan dari lelaki, terutama perlindungan secara ekonomi. Nah, saya membaca social psychology, itu membahas tentang apa sih sebenarnya yang dicari laki-laki dan apa sih yang dicari oleh perempuan. Ringkasnya bahwa perempuan itu umumnya mencari laki-laki itu dalam rangka mencari perlindungan. Bukankah wanita itu nanti hamil yang menjadi lemah dan punya anak yang harus memperhatikan perawatan dan pendidikan anak? Nah, itu tidak sempat mencari penghasilan, maka perlu perlindungan dari suami. Kalau dulu pada zaman banyak sekali perampokan, maka suami yang dicari adalah suami yang macho, yang bisa melindungi dari kejahatan orang. Tapi pada masa aman seperti sekarang ini, umumnya yang dicari adalah perlindungan ekonomi. Jadi jangan buru-buru menuduh bahwa wanita itu matre. Enggak, itu sebenarnya yang dicari adalah perlindungan ekonomi. Dan di antara mereka, wanita-wanita yang semacam itu, ada saja yang mencoba melakukan pendekatan kepada kita yang umurnya semacam itu. Masih kuat, duitnya banyak, dan nanti akan ada kemungkinan dapat pesangon misalnya. Maka ada saja wanita itu yang mendekati dengan cara yang berbeda-beda. Nah, karena cara pendekatannya itu seringkali menarik sekali, lalu kita tergiur. Ini berarti kita sedang disodori pilihan-pilihan untuk mengambil keputusan. Apakah aku nikahi dia? Ini ada di antara teman kita cerita, temennya itu sebenarnya bukan teman lah, siapa saja banyak kok, kita sering kita dengar di lapangan gitu, bahwa kalau kita umur 50
kepengen mencari yang separuhnya. Jadi umur 50 mencari wanita yang umur 25. Itu omongan-omongan semacam itu sering kita dengar, ya. Untuk mengambil keputusan masalah semacam ini, kita mesti berpikir jauh ke depan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil itu akan melibatkan mata rantai tadi, mata rantai satu sebab akibat dan seterusnya. Pilihan satu misalnya, misalnya kita memutuskan aku nikahin, maka ini akan menyebabkan terjadinya akibat. Akibat ini akan menjadi sebab, jadi akibat diikuti dengan akibat lagi. Akibat menjadi sebab, diikuti akibat lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, kita kalau terlatih kita bisa menerawang kalau aku nikahi buntutnya nanti apa. Dan kita harus meningkatkan kecerdasan semacam ini. Kita pelajari tidak hanya satu mata rantai saja, tapi terus sampai ujung-ujungnya itu yang kita tempoh hari kita sebut ultimate goal atau tujuan paling akhir, yaitu nasib kita besok di akhirat. Kalau aku menikahi wanita ini, besok ujung-ujungnya aku masuk surga atau neraka. Kalau aku tidak nikahi ini, ujung-ujungnya masuk surga atau neraka. Itu selalu ada, ya. Jadi kita pegang pedoman itu, kita usahakan kita memilih keputusan yang berakibat kepada keselamatan dan kebahagiaan, sambil menghindari keputusan yang berakibat pada kecelakaan dan kesengsaraan. Mari kita coba bahas secara teknis. Kalau kita mengambil keputusan untuk menikahi wanita itu, suatu sebab, kita ambil keputusan nikah, akibatnya apa? Satu, berarti kita akan mempunyai 2 istri. Kalau kita punya 2 istri, maka kita harus adil. Adil dalam apa? Istri yang pertama itu kan mulai dari waktu muda, bekerja keras dan sebagainya, terus kita sempat membeli rumah. Kalau istri pertama ini sudah kita beli rumah, kita kasih rumah atau tempat tinggal, maka istri kedua itu harus kita kasih rumah yang sebanding. Loh, coba, istri pertama ini mempunyai rumah seperti itu kan perjuangannya itu bersama-sama waktu masih muda. Kemudian ini ada wanita baru datang mendapatkan fasilitas yang serupa. Ini kan sudah menimbulkan iri hati. Kemudian kalau kita memberi kendaraan, istri pertama dikasih kendaraan ini, maka istri kedua juga kasih kendaraan yang senilai. Kita memberi belanja juga begitu. Ketika kita mau tidur, menginap di rumah istri pertama atau rumah istri kedua, itu harus adil. Itu harus dijaga. Itu konsekuensi dari menikah lagi. Nah, terhadap keadilan semacam ini, seringkali muncul kecurigaan pada salah satu dari istri. Atau bahkan dua-duanya bisa curiga bahwa suami telah memberi lebih kepada istri yang lain. Bisa suami pertama menuduh suami memberi istri yang pertama, istri pertama menuduh bahwa suaminya memberi lebih kepada istri kedua. Ya alasannya apa? Ya mentang-mentang masih muda, itu dia masih kelihatan cantiknya dan sebagainya, pasti diberi uang lebih. Curiga. Yang kedua juga begitu. Kok di sana ada fasilitas itu, kok aku nggak ada? Oh, berarti diberi lebih. Dan seterusnya. Kemudian akibat berikutnya, anak-anak, kalau memang ada anak, akan merasa bahwa jatah mereka untuk dibantu membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari makin berkurang. Karena berkurang, maka anak-anak itu mengatakan, gara-gara apa kawin lagi, aku nggak bisa sekolah ini itu. Aku sebenarnya punya cita-cita jadi dokter, tapi biayanya katanya nggak ada. Gara-gara kawin lagi, aku nggak bisa sekolah lagi dan seterusnya. Ya, itu karena apa? Karena faktor pembaginya tambah. Lalu mereka cenderung menyalahkan langkah ayahnya yang menikah lagi. Ini mengakibatkan munculnya rasa kebencian terhadap ibu tiri.
dan atau bahkan terhadap ayahnya sendiri. Lalu muncullah ketidakharmonisan di dalam keluarga. Terus, kecurigaan dan ketidakharmonisan semacam ini seringkali makin meningkat pada saat pensiun tiba. Sebelum pensiun penghasilannya besar, tapi begitu pensiun penghasilannya turun. Biasanya istri menerima banyak, kemudian menerima sedikit. Wah, ini juga menimbulkan masalah. Ya, saat pensiun tiba, maka penerimaan berkurang, padahal belanja seringkali meningkat. Karena apa? Orang makin tua itu makin sering sakit. Jadi biayanya menjadi makin banyak. Lalu seterusnya, kalau suami pandai mengatasi semua masalah ini dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, ya maka alhamdulillah keluarga akan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia gagal mengatasinya, kesengsaraan bisa terjadi pada salah satu atau bahkan kepada semua anggota keluarga. Maka sebelum lelaki memutuskan untuk nikah lagi, harus berpikir panjang. Ya, saya tidak pada posisi melarang untuk menikah lagi, karena nikah lagi itu halal. Cuma ketika mau mengambil keputusan nikah lagi, jangan main-main. Harus dipikirkan rentetan sebab akibat tadi, sehingga tadinya kawin lagi ingin lebih bahagia, ternyata dapatnya lebih sengsara. Ya, Allah berpesan agar langkah kita itu mesti didasari dengan pengetahuan terutama dalam hal sebab akibat tadi. Jangan melangkah tanpa pengetahuan. Berbisnis pun juga demikian, harus mempunyai pengetahuan. Kalau tidak tahu mengenai alat-alat kesehatan, ya jangan terjun di situ. Nah, kalau sudah familiar dengan itu, ya silahkan kerjasama dengan Pak Mu'alif misalnya. Ya, Allah wanti-wanti, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti langkah yang kamu tidak memahaminya, yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang itu. Jadi kalau mau kawin lagi, fahami dulu. Bukan hanya kawin lagi, kawin yang pertama pun fahami dulu tentang perkawinan dan konsekuensinya. Cuma sayang, banyak anak-anak muda itu nikah itu hanya karena aku senang sama dia, tapi tidak pernah mempelajari konsekuensi dari perkawinan, sehingga akhirnya perkawinan itu menjadi rapuh dan kemungkinan cerai itu menjadi besar. Itu kalau kita baca statistiknya Departemen atau Kementerian Agama di pengadilan, masalah pengadilan agama, itu angka perceraian di usia muda itu makin hari makin banyak. Nah, Allah wanti-wanti jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmunya. Kenapa, Pak? Ya karena kita tuh dikasih pikiran, kasih penglihatan, kasih pendengaran dan sebagainya untuk diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan juga hati nurani, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Sebagai penutup, apakah kita bernasib baik, yaitu masuk surga, atau bernasib buruk, yaitu masuk neraka, tergantung pada kita sendiri di dalam mengambil keputusan saat menghadapi pilihan-pilihan yang kita hadapi. Sebenarnya kecenderungan umat Muhammad adalah kecenderungan memilih masuk surga, kecuali yang tidak mau. Jadi kecenderungan umatnya Nabi Muhammad itu semuanya kepingin masuk surga. Kalau kita angkat gitu, nggak ada satupun yang mau masuk neraka. Rasulullah bersabda begini, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Jadi begitu Allah sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, semuanya disuruh masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Jadi kalau ada orang masuk neraka, ya salahnya dia tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat terpancing keinginan tahunya, ya Rasulullah, wa man abah, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mau taat kepadaku, dia akan masuk surga.
Wa man asani faqad aba. Kalau dia tidak mau nurut padaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Memang dia maunya masuk neraka. Lah kalau memang maunya masuk neraka, ya sudah, silakan saja gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita, supaya gampang diingat. Ringkasannya adalah bahwa Allah telah membekali kita akal agar kita bisa mengambil keputusan yang benar dan baik. Keputusan yang kita ambil itu akan menentukan langkah-langkah yang berakibat pada kebahagiaan atau kesengsaraan. Kebebasan di dalam mengambil keputusan pasti disertai dengan tanggung jawab yang menawarkan kesempatan dan risiko, ya, opportunity dan risk. Lalu apa yang perlu kita lakukan adalah keputusan harus diarahkan untuk memperoleh kesempatan masuk surga. Dan pada dasarnya umat Nabi Muhammad SAW semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Mudah-mudahan